Saat ini saya berada di ketinggian kisaran 1186, berada di kaki Gunung Lawu. Nah, bisa dilihat untuk jalan saat ini tanjakannya memang cukup tinggi ya. Dan di situ di kejauhan sana ada rumah-rumah perkampungan begitu yang cukup padat. Namun di sisi lain setelah melihat keberadaan dari wilayah ini, ternyata di sini terdapat peninggalan di masa Majapahit terakhir yang bangunannya sampai saat ini masih kontroversial karena menyuguhkan bentuk bangunan yang tidak sama dengan beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, seperti Candi Prambanan dan sebagainya, teman-teman. Justru bangunan candi ini itu mirip dengan piramida yang ada di Mesir. Kita coba masuk melihat keberadaannya. Nah, jadi bangunan yang ada di depan kita itu memang ada kecenderungan begitu ya, ada kemiripan begitu dengan budaya Maya yang ada di Meksiko serta budaya Inca yang ada di Peru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita melihat untuk material bangunan yang digunakan merupakan batu andesit. Jadi sehingga lambat laun dengan bertambahnya zaman begitu warnanya agak kemerahan. Nah, di situ terdapat kala ya. Namun karena mataharinya masih berada di belakang bangunan ini sehingga gambar yang saya rekod saat ini ya agak black begitu teman-teman. Nah, kita coba naik ya. Ada apa di dalam situ? Nah, ini yang menjadi kontroversial teman-teman, karena di dalam dari ruangan ini itu terdapat bentuk ya seperti kelamin begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau dilihat dari sini ya, yang di sebelah depan itu, itu bentuknya seperti kelamin laki-laki, dan di sebelah depan saya, nah di situ itu seperti kelamin perempuan. Bentuknya seperti itu teman-teman. Saya coba nanti lihat dari sisi sana ya. Nah, di situ ada terdapat uang koin yang mungkin beberapa orang seperti bagian dari ritual mereka begitu ya. Nah, kita coba melihat sisi atas dari sebuah gerbang ini. Nah, gerbangnya ini seperti ini, tertutup teman-teman. Untuk pintunya itu beratap, namun beratap batu. Nah, seperti itu. Ini batunya batu andesit, dan memang secara apa yang saya lihat untuk candi ini sangat megah sekali saudaraku. Kita turun dulu. Nah, di depan sini ada lumpang. Nah, tetapi di sisi lain ada pahatan-pahatan liar. Nah, vandalisme begitu. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan orang yang memahat ini, yang tidak bertanggung jawab ini, itu memang di zaman-zaman penjajahan ya, karena tempat ini mungkin belum dijaga betul. Nah, teman-teman, kita coba bergeser. Nah, di sini saudaraku itu terdapat relief begitu. Nah, yang sepertinya ada sosok memakan ular ya. Jadi buntutnya itu atau ekornya itu digigit sama sosok ini, sehingga
ada beberapa peneliti yang menganggap bahwa bentuk relief ya, adegan relief yang ada di depan kita itu merupakan sengkala Memet atau tahun sengkala yang apabila ditafsirkan membentuk angka tahun. Jadi di candi ini tahun tertuanya itu terbilang 1359. Angka tahun tersebut dihasilkan oleh adegan dari relief yang ada di depan kita. Nah, seperti ini. Jadi angka tertuanya itu tercantum dari tafsiran sengkala 1359. Oke, pemirsa, saya mencoba untuk masuk ke ruangan berikutnya ya. Nah, di sini ada anak-anak tangga yang materialnya juga sama dari batu andesit ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk luasnya dari bangunan ini ya, yang dibangun di masa akhir Kerajaan Majapahit. Nah, seperti inilah bentuk dari belakang atau penampakan dari belakang untuk gerbang dari candi ini. Di sini kita bisa lihat ada relief kala ya. Nah, seperti ini teman-teman, sangat luar biasa. Dari peneliti Belanda yang cukup terkenal pada waktu itu, dari beberapa artikel saya membaca bahwa bangunan ini atau candi ini itu katanya tidak dibangun oleh orang yang ahli di zamannya, bukan orang-orang keraton, tetapi orang-orang yang ahli pemahat kayu, sehingga ada penataan-penataan yang tidak intinya itu tidak begitu rapi katanya gitu teman-teman. Nah, di depan ini merupakan penampakan dari bentuk yang sampai saat ini masih kontroversial. Nah, kontroversi. Jadi kalau dilihat saudaraku, di sini masih jelas sekali bahwa memang ada bentuk kelamin ya, laki-laki dan wanita. Nah, sangat jelas sekali saudaraku ya, bisa dilihat. Coba saya zoom ya, saya zoom. Nah, oke, sangat jelas ya. Ini yang menjadi kontroversi ya. Oke, kita keluar. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar, ada relief. Jadi ini dipahat dari batu yang utuh ya. Tapi di sisi lain memang untuk bagian relief yang di atas itu cenderung agak kasar begitu ya, kurang begitu halus. Tapi ini dipahat, menurut dari peneliti katanya dipahat oleh ahli kayu, tukang ahli kayu, bukan tukang ahli batu, sehingga ada pemahatan-pemahatan maupun penataan-penataan bangunan yang kurang rapi dan kurang begitu halus begitu katanya teman-teman ya. Yang bukan ahlinya saja seperti ini ya, bentuknya, bangunannya maupun pemahatan-pemahatannya kalau di zaman sekarang itu sangat merupakan bangunan yang luar biasa ya. Padahal kalau menurut peneliti ini bukan dibangun ataupun dipahat oleh ahli tukang batu, tapi ahli tukang kayu
itu sudah seperti ini. Bagaimana kalau dibangun oleh ahli tukang batu ya, mungkin seperti Borobudur itu atau di Candi Prambanan ya. Nah, di sini teman-teman kita dapatkan ada Garuda, namun ada paruhnya yang sudah patah gitu ya. Tapi untuk adegan yang dilakukan oleh Garuda ini, dia mencengkram seekor ular begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk lambang Indonesia yang merupakan lambang Garuda itu memang sudah ada di tahun 1000-an teman-teman. 1000 tahun yang lalu sudah ada bahwa sosok Garuda itu merupakan sosok yang sakral begitu ya, sosok yang keramat begitu. Nah, ini teman-teman. Oke, agak black karena memang mataharinya berada di sana. Nah, kalau di bagian sini mungkin agak terang ya. Kita lihat di sisi sebelah sini. Di sini teman-teman kita dapatkan relief yang sama, yaitu sosok Garuda yang mencengkram ular. Nah, ularnya ini bermahkota teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dekat, nah di sini ada ular yang bermahkota. Bisa dilihat bentuk sisiknya ya. Tuh. Nah, ini bentuk kakinya. Dan ini jadi ularnya itu ada dua, kanan dan kiri. Nah, dan ini sosok Garudanya. Tapi sayang ya, paruhnya sudah patah. Ya karena memang dia kan lincip, mungkin terbentur begitu. Jadi untuk penelitian dari candi ini itu sudah dilakukan di tahun 1928 serta beberapa pemugaran. Nah, itu sudah dilakukan di tahun itu teman-teman ya, bertepatan di tahunnya Sumpah Pemuda ya, 1928. Nah, seperti ini, luar biasa.